Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke, memang agak sedikit berbeda ya teman-teman. Ini saya recordnya pakai handphone saya karena saya mau buat konten setting server dan klien. Jadi sulit ya kalau harus record, saya lagi males ngedit soalnya. Oke, ini terkait simulasi ANBK nanti ya, dimana saya akan menunjukkan yang secara semi online ini teman-teman ya. Jadi komputer ini sebagai server, yang laptop sebagai klien. Alat-alatnya apa saja? Yang pertama harus ada jaringan ya. Di sini saya menggunakan jaringan ini. Kemudian harus jaringan ini terkoneksi menggunakan kabelan seperti ini ke komputer PC server di sini teman-teman ya. Jadi posisinya sudah masuk ke sini ya. Di sini kan ada tuh tempat LAN ya, kabelan. Nah, kalau sudah terkoneksi seperti ini, teman-teman silakan nyalakan komputernya, pastikan jaringan internetnya ada ya. Kemudian kalau sudah, saya tambahkan lagi, ini adalah contoh kabelan. Saya pakainya yang pendek ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ya klien saya contohkannya satu saja. Sebenarnya harus ada switch ya, karena kliennya banyak. Di sini saya contohkan topologinya seperti ini aturannya ya. Jadi dari jaringan yang WiFi tadi masuk ke server, kemudian dari server ke switch ya yang ini. Nah, dari switch ini kita cabangkan ke laptop atau klien. Saya biasanya nyebutnya klien begitu ya. Nah, ini aturannya. Tapi karena saya cuma ada satu laptop di rumah ya, jadi saya cukup menggunakan satu kabel saja untuk menghubungkan dari PC ini ke server ke klien ya. Langkah yang pertama adalah silakan pasangkan ya ke kabelan ini di sini teman-teman. Jadi di PC itu ada dua tempat LAN ya, makanya tidak boleh, server itu tidak boleh pakai laptop ya, karena alasannya ini harus ada dua ini koneksi LAN ya. Bentar ya, ini saya tangannya susah. Bentar saya pegang laptop dulu. Oke, sudah terpasang di bawah. Kemudian kita pasangkan kabel ini ke laptop satunya, ini ke klien ya. Sebenarnya kalau ada switch sheet ini ke switch dulu, nanti dari switch ke laptop ini, begitu aturannya ya. Jadi kita langsung saja ke laptopnya tanpa ke switch. Benar. Nah, kalau sudah nyala seperti ini artinya tersambung ya teman-teman ya. Itu ada nyala indikator, kita cek ke sini juga itu nyala ya, kedip-kedip ya. Oke, lanjut. Kalau sudah terkonek seperti ini, kemudian kita di servernya, teman-teman setting dulu, matikan firewall, kalian tekan Windows S, sini ya di keyboard, logo Windows sama S, kemudian ketik saja firewall. Nah, kalian cari yang ini teman-teman, yang mana sebentar. Windows Defender Firewall ini ya. Bukan yang ini, sebentar, kita ulangi lagi. Firewall. Nah, ini yang paling atas. Nah, di sini kalian pilih yang ini, turun Windows Defender Firewall on or off. Nah, kalian off kan semua ya. Kalau sudah, teman-teman search lagi, ketik lagi sharing. Ya, manage advanced sharing setting. Nah, ini ketiknya sharing seperti ini. Kalian klik saja. Nah, kemudian ini kalian pilih ini di turn off saja teman-teman ya. Kalau yang atas ini yang atas di turn on boleh, di turn off boleh. Tapi saya seringnya turn on ya, turn on sharing. Kemudian yang bawahnya ini passwordnya kita off kan ya, yang bawahnya. Kemudian yang ini juga di turn off, ini di turn off ya. Yang atas ini juga di turn off ya. Jadi yang di turn on yang sharing tadi, yang all network, ini yang di turn on sharing. So anyone with network access can read and read
file in public folder. Oke, kita save change. Ini mohon maaf kalau nanti kualitas videonya kurang bagus ya. Nah, kalau sudah, di sini juga lakukan hal yang sama di client ya. Di client firewall matikan. Ketik saja firewall. Nah ya, Windows Defender Firewall, kalian pilih. Bentar. Nah, di sini sudah, kalau merah seperti ini sudah off semua ya. Ini dipastikan lagi. Nah, ini sudah turn off. Ini juga sudah turn off ya. Kemudian kita close. Ini sharingnya juga kita aktifkan. Sharing. Nah, mana manage advanced sharing setting ya. Sudah, kita klik. Nah, ini karena tidak terkoneksi dengan apa-apa. Nah, kita tunggu. Nah, seperti ini ya. Lakukan hal yang sama ya teman-teman, intinya ya. Di turn on kan yang sharing, yang lainnya di turn off. Oke, kita save change ya. Nah, sudah. Kalau sudah, kemudian kita setting IP teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman Windows S atau di pencarian ini ketik saja Ethernet ya. Kita klik Ethernet. Nah, di sini klik Ethernet, kemudian pilih ini. Change adapter option. Kita klik. Kalian pokoknya cari saja change adapter option. Nah, di sini ada dua teman-teman ya. Jadi kalian harus melihat kalau yang network, ini network berarti jaringan, dia terkoneksi dengan jaringan ya, yang internet ini ya. Ya. Kemudian yang TP-Link ini artinya yang ke klien, begitu ya. Unidentified network ini ya. Nah, kemudian kita setting yang ini, yang unidentified network ini. Bahasa Inggrisnya susah. Kalian klik kanan ya, kemudian properties. Nah, yang pilih yang internet protocol version, kalian pilih, double klik ya. Nah, kemudian kalau yang posisinya seperti ini, kalian pilih yang ini. Nah, kemudian klik di sini. Ketikkan IP-nya, kita setting IP 192.168.0, kemudian geser. Nah, untuk angka terakhir itu bebas, yang penting 3 angka ya. Saran saya 100 saja teman-teman ya. Seperti ini ya. Kemudian tinggal tab, tekan tab sehingga nanti subnet mask-nya muncul sendiri. Nah, seperti ini, tekan tab di keyboard ini. Mana? Tab ini ya. Sudah. Selanjutnya kita tinggal klik OK. Kita klik OK. Kalau sudah, kita kembali ke klien. Klien juga sama, setting seperti itu, tapi angkanya berbeda ya. Ethernet. Nah, ini Ethernet setting. Kalau tadi 100, berarti ini kita setting saja ke 101, begitu teman-teman ya. Nanti IP yang kedua atau klien kedua juga setting 102, 103, 104, begitu urut ya. Intinya setiap laptop itu IP-nya harus berbeda, begitu ya. Tidak boleh sama. Nah, ini kita cari yang ini, yang TCP4 ya, version 4. Kita double klik. Nah, kita klik use the following IP address. Nah, kita masukkan di sini 192, ketik sebentar, ke pencet tab 168, ketik 0, kemudian geser, pakai ini geser ya. Kita isi 101, begitu ya. Ini 101 sudah ya. Nanti kalau klien kedua berarti tinggal isi 102, klien ketiga 103, begitu seterusnya ya, untuk mempermudah pengecekan. Kenapa? Jadi setelah itu kita tinggal cek apakah laptop ini, server ini terkoneksi dengan klien ini. Caranya adalah seperti ini. Tekan Windows, ini logo Windows, Windows sama R. Ya, Windows R, kemudian di sini muncul ketik CMD seperti ini. Klik OK. Nah, kalian akan muncul seperti ini. Ini hati-hati ya, kalau di CMD jangan asal-asal ketik ya. Jadi kalian ketik ping, kemudian spasi, masukkan IP yang mau dicek tadi. Karena laptop ini koneksinya tadi saya setting 101, berarti saya ketik 192.168.0.101, begitu ya.
Nah, kita klik enter. Kita tunggu. Kalau RTO berarti masih belum terkoneksi ya. Kita lihat dulu apa yang menyebabkan RTO. Jadi sementara saya pause dulu, kita setting dulu ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Ternyata sudah ketemu ya permasalahannya tadi kenapa RTO. Karena ini teman-teman, ternyata firewall di laptopnya itu kembali on ya. Jadi tadi di Windows Defender-nya itu kita on kan, coba ya. Ini harusnya off ya. Ketika di off kan itu seperti ini. Kita on ya, kita aktifkan coba ya. Statusnya on, kita panggil di sini. Ping 192.168.0.101 ya, enter ya. Maka tidak akan bisa dipanggil seperti ini ya. Not tidak, intinya tidak terpanggil ya. Kita matikan ya firewallnya. Di sini kita matikan firewallnya. Kita turn off, kita oke. Nah, kita close di sini. Kita coba kembali ke sini, kita panggil ping 192.168.0.101 enter. Maka akan bisa dipanggil. Kalau TTL artinya sukses ya teman-teman ya. Nah, seperti ini berarti kita artinya server ini sudah bisa terkonek dengan laptop ini. Laptop ini juga sudah bisa terkonek dengan ini. Jadi intinya harus sama-sama bisa seperti ini. TTL begitu ya belakangnya ya. Nah, kalau di sini bisa manggil, di sini tidak bisa manggil ke server, artinya di server yang bermasalah. Nah, kalau server bisa manggil, kalau server tidak bisa manggil, tapi di klien bisa manggil server, artinya di klien lah yang bermasalah. Intinya seperti itu ya. Oke, jadi setting IP sudah, ini juga sudah. Berarti sudah beres teman-teman. Ini setting jaringan untuk IP untuk kliennya. Maaf fokus. Nah, jadi ini sudah selesai teman-teman, setting untuk setting IP dan setting kliennya. Tinggal teman-teman setting saja di klien-klien lainnya, sama prosesnya. Matikan firewall, aktifkan sharingnya, kemudian di setting IP-nya urut ya. Jadi saran saya urut. Ini misalnya 101, ini 101, laptop berikutnya 102, laptop berikutnya 103. Seperti itu ya. Kenapa sih harus di ping seperti ini? Ya tujuannya agar kelihatan laptop ini sudah tersambung dengan server kita atau belum. Begitu teman-teman ya. Jadi seperti itu saja videonya untuk masalah setting server. Kemudian kita tinggal nanti instalasi VirtualBox dan VHD-nya, setting VHD dan Exambro admin. Begitu ya teman-teman ya. Oke, jadi itu saja dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf kalau kualitas videonya kurang bagus. Yang penting intinya tutorialnya tersampaikan. Begitu aja ya. Terima kasih, saya Iri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you.